segala arah. Kata kabilah Bani Syaiban, kami bisa menolak, kami bisa melindungi engkau selama mengganggu itu datang dari bangsa Arab. Tapi kami tidak bisa melindungi engkau, melindungi anda kalau yang mengganggu datang dari arah Persia. Ini sekedar flashback sebelum kita melanjutkan. Kemudian Nabi Nabi memberikan penjelasan bahwa dinallahi azza wa inna dinallahi azza wa jalla lan yansurahu illa man ahata bihi min jami'i jawanibih, bahwa agama Allah ini tidak akan bisa, agama Allah ini tidak akan bisa ditolong kecuali oleh mereka yang siap untuk mengelilinginya, siap untuk menjaganya dari seluruh arah, dari segala sisi. Penolong agama Allah adalah mereka yang siap untuk menegakkan agama dalam segala sisi kehidupannya, bukan hanya dalam ritual dan spiritual, bukan hanya dalam urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Bukan hanya dari sisi bangsa Arab, tapi juga dari sisi Persia. Bahwa penolong agama Allah adalah mereka yang totalitas, tanpa batas, yang utuh, yang sempurna dalam menjalankan agama, dan tidak menjalankan agama setengah-setengah, tidak menjadikan agama seperti parasmanan, memilih menjalankan yang dia suka, kemudian meninggalkan yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Ini pertemuan 3 bulan terakhir kalau tidak salah, karena bulan kemarin tema kita tentang istana surga bagi pemaaf. Kemudian pertemuan bulan sebelumnya tentang Al-Baqarah, kalau saya tidak salah. 3 bulan sebelumnya kita tentang persiapan hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah beliau mengalami penolakan selama 26 kali ditolak oleh kabilah Arab, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, karena Nabi pun tidak memprediksi, Nabi juga tidak menarget. Yang ditarget oleh Rasul adalah tokoh, pemuka kabilah, kepala suku, karena mereka punya pengaruh, mereka punya kekuatan, sehingga diharapkan para kepala suku ini bisa memberikan perlindungan yang maksimal. Yang dicari oleh Nabi mencari perlindungan. Yang dicari oleh Nabi adalah pengganti sosok Abu Talib dan sosok Khadijah radhiyallahu anha. Yang dicari adalah backing, payung politik dan donatur tetap. Ini hanya akan maksimal kalau yang bersedia adalah para kepala suku yang punya pasukan. Sementara yang Allah inginkan anak muda, yang Allah takdirkan adalah anak-anak muda. Sehingga ini di hari terakhir musim haji, di tanggal 13 Zulhijjah tahun ke-10 kenabian, usia Nabi 50 tahun saat itu, 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Di saat seluruh kabilah memberikan penolakan kepada Rasul, Allah mempertemukan Rasul dengan 6 orang pemuda dari Khazraj. Mereka lah as-sabiqun al-awwalu, perintis dan pelopor pertama muslimin di kota Madinah Al-Munawwarah, dan di tangan mereka lah kemudian penduduk Madinah menjadi muslim. Usia yang paling tua dari 6 orang pemuda ini baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Semoga kelihatan dari belakang ya. Kita perbesar. Lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahum, man antum? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka, dengan 6 orang anak muda dari Khazraj ini, Nabi bertanya, kalian siapa? Boleh tahu kalian siapa? Qalu nafarun minal Khazraj. Kami orang-orang dari Khazraj. Nafar ini sekelompok yang jumlahnya biasanya 3 sampai 10
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. 3 sampai 10 disebutnya nafar. Kata Nabi, amin mawali Yahud, apakah kalian berasal dari orang-orang yang punya aliansi dengan orang Yahudi, punya hubungan bilateral dengan orang Yahudi, punya kerjasama dan kontrak politik, kontrak bisnis dengan orang Yahudi di Madinah sana? Kata mereka, na'am, iya betul, kami dari Khazraj, dan Khazraj punya ikatan, punya hubungan dengan orang Yahudi. Artinya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang Yahudi lebih dulu tinggal di sana. Orang Yahudi sudah ada di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Kata Nabi, afala tajlisuna ukallimukum, bersedia kalau kalian duduk dan saya ngobrol-ngobrol dengan kalian? Kata mereka, bala, ya silahkan, silahkan. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi azza wa jalla. Kemudian anak muda ini duduk bersama Rasul dan diajak oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa arada alaihimul Islam. Kemudian Nabi mempresentasikan tentang Islam, menjelaskan tentang Islam. Wa tala alaihimul Quran. Nabi juga membacakan Al-Quran ke mereka. Pertanyaannya sederhana, kira-kira berapa jam Nabi duduk dengan jamaah haji pemuda ini? Berapa menit lah, kalau berapa jam rasanya tidak selama pengajian subuh kita. Kira-kira berapa lama Rasulullah SAW duduk bersama 6 anak muda ini? Saya yakin nggak akan sampai 2 jam. Saya yakin nggak akan nyampe setengah hari, hanya beberapa menit. Tapi begitu efektifnya dakwah Rasulullah SAW, begitu berpengaruhnya, sehingga walaupun hanya sekilas mereka ke-trigger, terpengaruh, sampai akhirnya mereka masuk Islam, sampai akhirnya mereka bersyahadat. Falamma kallama Rasulullah SAW, setelah Rasul mengajak mereka ngobrol, bincang-bincang, ngopi-ngopi bahasa kita sekarang. Falamma kallama Rasulullah SAW ulaikan nafar wa da'ahum ila Allah, qala ba'duhum li ba'd. Sesama mereka kemudian bisik-bisik, ya qaum, ta'lamu wallahi innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahud, fala tasbiqunnakum ilaih. Kalian tahu, demi Allah, ini adalah nabi yang suka dijanjikan, digembar-gemborkan, diviralkan, diumumkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah sana. Jangan sampai kalian tersusul, jangan sampai mereka mendahului kalian. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, apa yang digembar-gemborkan Yahudi di Madinah, apa yang diumumkan, diviralkan oleh orang Yahudi di Madinah, membuat 6 orang pemuda ini mereka lebih cepat merespon dakwah Rasulullah SAW. Karena Yahudi di Madinah atau Yathrib saat itu namanya, mereka selalu sesumbar, mereka selalu arogan ke penduduk Madinah bahwa kami ini ahli kitab. Kami dapati di dalam kitab kami bahwa sebentar lagi Nabi akhir zaman akan diutus, dan dalam kitab kami dia akan datang ke negeri yang banyak pohon kurmanya, dan kami akan membersamainya, kami akan beriman kepadanya, dan kami akan memerangi kalian semua seperti kaum Ad memerangi. Kalimat ini selalu diviralkan. Kalimat ini sudah sabibir hiji kata orang Sunda gitu ya. Kalimat ini sudah dihafal oleh penduduk Madinah,
bahwa orang Yahudi di Madinah itu sedang menunggu Nabi akhir zaman. Ada Nabi akhir zaman, mau datang Nabi akhir zaman, waktunya sudah dekat. Nabi akhir zaman akan datang ke kota ini. Nabi akhir zaman akan datang ke kota yang penuh dengan pohon kurma. Terus itu didengung-dengungkan. Sehingga wawasan penduduk Madinah tentang kenabian jauh lebih matang, jauh lebih dewasa dibanding wawasan penduduk Mekah. Kalau di Mekah tidak ada ahli kitab, sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ini sangat mengagetkan. Mereka nggak biasa, mereka nggak tahu, mereka kaget kalau ada orang yang mengklaim jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penduduk Madinah mereka biasa, ya, mereka sudah hafal bakal ada Nabi akhir zaman. Inilah di antara hikmah, di antara sebab kenapa Nabi di hari pertama di Madinah kemudian mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa. Sambut dengan syair, seluruh penduduk Madinah keluar, Tala al-badru alaina, berkumandang di mana-mana. Karena ternyata promosinya sudah lebih dulu sebelum nabinya datang. Pengumumannya sudah lebih dulu sebelum Rasulullahnya tiba. Fala tasbiqunnakum ilaih, jangan mereka mendahului kalian, jangan kalian keduluan oleh orang Yahudi. Fa'ajabuhu fima da'ahum ilaih. Kemudian mereka merespon, menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma 'arada alaihi minal Islam. Mereka membenarkan, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasul dari ajaran Islam. Wa qalu, kata mereka, inna qad tarakna qaumana. Wahai Nabi, wahai Rasul, kami sudah meninggalkan kaum kami di Madinah. Kami pergi meninggalkan kaum kami di Yathrib sana. Wala qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Dan tidak ada kaum yang paling keras permusuhannya, tidak ada kaum yang paling buruk dalam peperangan di antara mereka seperti kaum kami di Yathrib sana. Jadi Yathrib atau Madinah saat itu dihuni oleh 3 kelompok besar. Ini supaya kita lebih mengapresiasi hijrahnya Nabi. Kita perlu memahami kondisi masyarakat sebelum Nabi hijrah ke sana. Dan pertanyaannya, mungkinkah Madinah akan jadi tujuan hijrah kalau kondisinya seperti ini? Satu, di sana ada orang Yahudi. Keberadaan orang Yahudi itu kalau memuaskan, kalau sesuai dengan selera mereka, mereka akan terima. Tapi kalau nggak bisa memuaskan hawa nafsu, nggak sesuai dengan selera mereka, kemungkinannya cuma 2: disebut pembohong, ya, dimonsterisasi, diberikan label yang buruk, kasih stigma yang jelek, atau yang kedua, dibunuh. Awakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Surat Al-Baqarah, Allah menegur, mengingatkan orang-orang Yahudi Bani Israel. Apakah setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, yang tidak sesuai dengan selera kalian ajarannya, kalian berlaku sombong? Sebagian nabi kalian dustakan dan sebagian nabi kalian bunuh. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sampai akhirnya, hadirin yang Allah muliakan, ini kondisi yang pertama. Di sana ada Yahudi. Nanti kita lihat bagaimana kekurangan dan kekuatan Madinahnya. Wahai Rasul, kami meninggalkan kaum kami dan tidak ada kaum yang lebih keras permusuhannya dibanding kaum kami. Perpecahan antar suku begitu keras, rivalitas persaingan yang begitu tinggi antara suku Aus, suku Khazraj, dan keberadaan Yahudi itu semakin memperuncing
permusuhan antara Aus dan Khazraj. Karena Yahudi mereka pakai politik divide et impera gitu ya. Adu domba, farriq tasud. Farriq tasud, pecah belah Aus dan Khazraj, maka Yahudi bisa memimpin di antara mereka. Yahudi menyuplai senjata ke Aus, Yahudi juga menyuplai senjata ke Khazraj. Mereka produsen senjata, kemudian diprovokasi supaya perang. Mereka butuh senjata, Yahudinya yang untung. Jadi ada produsen senjata di balik peperangan antara Aus dan Khazraj. Bagi Yahudi, perang adalah bisnis, gitu ya. Khususnya bisnis senjata alutsista. Tidak ada perang, produksi senjatanya bisa mantap. Ya, sales dan marketingnya kemudian memprovokasi dua belah pihak supaya senjatanya terjual habis. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Semoga engkau wahai Rasul dijadikan Allah sebagai orang yang bisa menyatukan mereka. Kami di Madinah sudah jengah dengan perpecahan. Kami di Madinah sudah lelah dengan perseteruan dan persaingan. Kami di Madinah sudah capek dengan konflik, ya, konflik internal. Semoga kedatangan engkau ke Madinah bisa menjadi sosok pemersatu di sana. Fasanaqdumu alaihim. Sekarang kami pamitan akan pulang kembali ke Yathrib. Fanad'uhum ila amrik, dan kami akan ajukan proposal persatuan ini. Anak muda menjadi tokoh rekonsiliasi nasional bahasa kita sekarang, gitu ya. Anak muda kemudian mengajak seluruh penduduk Yathrib untuk bersatu. Kami akan ajak mereka penduduk Yathrib untukmu supaya mereka bersatu di bawah payungmu. Wa ta'ridu 'alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din, dan kami akan presentasikan kepada mereka agama yang kau bawa ini. Yang sekarang kami sudah menerima agama tersebut. Fa in yajma'humullahu 'alaihi fala rajula a'azzu minka. Jika Allah berkehendak menyatukan mereka melalui engkau, jika Allah menakdirkan engkau menjadi sosok pemersatu di Madinah sana, maka tidak ada orang yang lebih berwibawa, tidak ada tokoh yang lebih dimuliakan, yang punya izzah kecuali Anda. Dan kami berharap ya Rasulullah, kaulah orang tersebut. Kami sudah capek dengan perselisihan, kami sudah lelah dengan konflik antar elit bangsa kami. Semoga engkau menjadi sosok pemersatu di antara elit kami dan menjadi penaung untuk semuanya. Diinisiasi anak muda, dipertemukan oleh Allah di musim haji. Inilah asal muasal benih hijrahnya Rasul ke Madinah Al-Munawwarah. Tsumman sarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raji'ina ila biladihim. Mereka kemudian pulang pamit dari Rasul kembali ke negerinya. Wa qad amanu wa saddaqu. Mereka beriman dan mereka sudah mempercayai Rasul. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sedikit analisa dari dialog yang berlangsung antara Nabi dengan anak muda tadi tentang kondisi Madinah dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan Yathrib sebagai tujuan pertama hijrah, tidak jadi destinasi awal untuk hijrah. Yang pertama, ya, saya lupa ini sudah tersampaikan atau belum? Belum ya. Baik. Yang pertama, kekurangan Madinah, jauh dari Mekah. Ini juga jadi hambatan, jadi tantangan. Kenapa Yathrib tidak jadi tujuan awal, tidak jadi destinasi utama? Pertama, jauh dari Mekah, dan jarak yang jauh dari Mekah cukup menyulitkan para sahabat saat nanti meninggalkan Mekah. Aksesnya begitu susah, bahkan perjalanan dari Mekah ke Madinah dulu naik onta itu butuh waktu sekitar 10-11 hari. 10-11 hari bukan hal yang mudah, apalagi kalau posisinya dikejar-kejar oleh orang Quraisy, gitu ya, di tengah perjalanan. Yang pertama, jauh dari Mekah. Yang kedua, keberadaan Yahudi Quraidah, Qainuqa dan Nadir.
Ini 3 kabilah Yahudi besar yang tinggal di Madinah, yang tadi kita sampaikan, yang Allah firmankan, kalau sesuai dengan selera mereka, mereka mungkin bisa percaya, mereka mungkin bisa jadi followers, pengikut, pendukung, supporter. Tapi kalau nggak sesuai dengan ajaran mereka, dan faktanya lebih banyak nabi yang tidak sesuai dengan seleranya orang Bani Israel, sehingga kehadirannya justru akan malah memperuncing permasalahan. Yang ketiga, perang antar suku Aus dan Khazraj. Artinya secara keamanan, ini Madinah bukan negeri yang stabil. Ini negeri yang penuh konflik, dan kita gak mungkin migrasi ke wilayah yang sedang konflik. Justru yang terjadi sebaliknya, dari yang konflik ke yang aman. Bapak Ibu mau hijrah ke Gaza? Mau hijrah ke Gaza? Rasanya enggak. Mau hijrah dari perusahaan yang sudah mapan ke perusahaan yang masih merintis? Rasanya enggak. Justru sebaliknya, dari yang masih merintis kita pengen yang sudah stabil, yang sudah remunerasinya jalan, yang sudah segala macamnya sudah tersistemasi. Sehingga dari Mekah yang stabil secara politik, stabil secara segala halnya, ekonomi dan seterusnya, kemudian hijrah ke Yathrib, sebetulnya belum jadi kota besar, masih semacam rest area lah, gitu ya. Tempat orang singgah dari perjalanan rihlat asyita'i was-sayf. Ini bukan pertimbangan yang terbaik kalau di Aus dan di Khazraj kemudian masih terjadi konflik. Yang keempat, kekurangan Madinah, mayoritas penduduknya punya mata pencaharian bercocok tanam. Artinya ada kultur yang berbeda antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Antara Muhajirin dan Ansar punya watak dan latar belakang berbeda. Karena mata pencaharian bercocok tanam, sedikit banyak membentuk kepribadian dan watak. Terbiasa bekerja dalam rentang waktu yang panjang. Hari ini menanam biji, tidak harus ditarget besok kemudian harus jadi. Beda dengan pedagang, ya. Beda dengan penduduk Mekah yang mereka terbiasa pergi dari Mekah berbulan-bulan, pergi dari Mekah kemudian ke Syam, kemudian bertemu dengan banyak orang, dan interaksi dengan banyak orang tentunya mengasah, bergesekan dengan banyak latar belakang. Berbeda dengan para petani dan pekebun. Sehari-hari mungkin lebih banyak berinteraksi dengan tanaman, dengan tanah, dengan pupuk, dengan biji-bijian dan seterusnya. Sehingga cenderung secara karakter itu lebih tenang, lebih halus, lebih lembut, lebih santai, karena rentang waktunya tidak sehektik rihlat asyita'i was-sayf. Dan kalau Muhajirin Ansar bertemu, kemudian terjadi perbedaan karakter watak seperti ini, juga bisa jadi potensi konflik tersendiri. Sehingga ini jadi salah satu pertimbangan. Jarak, Yahudi, stabilitas, kemudian perekonomiannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekurangan Madinah itu justru menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat 19. Memang konteks ayatnya tentang suami istri. Konteks ayatnya tentang keluarga. Boleh jadi kalian tidak menyukai pasangan, boleh jadi ada sifat yang kalian tidak sukai dalam pasangan kalian, tapi Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci satu sifat yang dimiliki oleh pasangan kalian, tapi Allah sedang menyiapkan kebaikan yang banyak. Ya, walaupun konteksnya tentang keluarga, tapi pelajarannya bersifat berlaku universal.
Boleh jadi Nabi tidak suka dengan kondisi penduduk Yathrib saat itu, tapi Allah sedang menyiapkan kebaikan yang banyak. Di balik jaraknya yang jauh dari Mekah, Madinah ini cukup sulit untuk dijangkau oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kalau jaraknya jauh, Quraisy mau mengganggu juga butuh effort yang besar, butuh effort yang luar biasa. Dan itu membuat Rasul dan para sahabatnya punya persiapan lebih matang. Dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, bayangkan kalau jaraknya dekat, sehingga persiapan untuk menggali parit juga nggak keburu, nggak kekejar. Tapi karena jaraknya cukup jauh, 11 hari, Nabi baru dapat kabar kurang lebih 7 sampai 8 hari sebelum pasukan itu tiba di Madinah. Dan sisa waktu saat Nabi mendengar kabar ini, prediksi mereka akan datang 8 sampai 7 hari. Nabi mengerahkan semua para sahabatnya untuk menggali parit. Alhamdulillah terkejar deadline-nya. Ini salah satu kekuatan Madinah, punya jarak jangkauan yang agak jauh dari Quraisy, dari Mekah. Yang kedua, keberadaan Yahudi Quraidah, Qainuqa dan Nadir. Ternyata tadi kita sampaikan di awal, penduduk Madinah itu mereka mudah untuk menerima Islam karena wawasannya sudah terbentuk, karena informasinya sudah terbangun, sudah tersampaikan. Nabi akhir zaman akan datang, Nabi akhir zaman akan tiba di kota yang banyak kebun kurmanya. Sebaran orang Yahudi di Jazirah Arab itu ada di 2 kota, satu Madinah, 2 Khaybar. Dan 2 kota ini sebagai produsen kurma sampai hari ini. Khaybar juga termasuk kota yang banyak pohon kurmanya. Yang ketiga, perang antar suku Aus dan Khazraj. Perang antar suku Aus dan Khazraj, manusia melihatnya ini jadi titik lemah. Allah kalau dalam SWOT analisis gitu ya. Ini jadi weakness-nya, ini jadi threat-nya mungkin karena di luar. Ini jadi tantangan terbesarnya. Tapi ternyata Allah menjadikan tantangan itu sebagai opportunity, sebagai kesempatan yang begitu luar biasa. Karena perang antar suku menyebabkan banyaknya generasi-generasi yang sudah senior itu berguguran dalam perang. Dan demografi masyarakat Madinah itu mayoritasnya generasi muda, anak-anak kecil yang mereka tumbuh melihat bapaknya itu berperang, tumbuh melihat orang tuanya itu bertempur dan mati, tumbuh di lingkungan yang penuh dengan konflik. Mayoritas penduduk Madinah itu didominasi oleh generasi muda, karena generasi di atasnya banyak yang mati. Dan konflik antar suku membuat mereka haus dengan persatuan dan kesatuan. Bayangkan kalau Madinah itu negara yang sudah stabil, apakah kehadiran Rasulullah dibutuhkan? Nah, kami sudah cukup kok dengan kondisi ini. Jadi gambaran bahwa kadang berdakwah di lingkungan yang sudah stabil itu lebih menantang dibanding berdakwah di lingkungan yang masih mencari format, mencari bentuk, ya, masih bingung arahnya kemana. Perang antar suku Aus dan Khazraj ternyata ada kebaikan di balik sana, menjadi kekuatan. Butuh sosok pemersatu seperti Rasul dan dominasi generasi muda yang bisa menjadi bahan baku pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ini luar biasa. Mata pencaharian bercocok tanam menjadi kekuatan Madinah yang tidak harus bergantung ke dunia luar, bisa swasembada pangan. Dan ini terasa saat perang Khandaq, saat perang Parit, dikepung selama 1 bulan, ya, nggak punya akses keluar, susah untuk berdagang keluar. Bayangkan kalau Mekah yang dikepung, kalau Mekah yang bikin parit, mereka dapat pangan itu dari perdagangan, harus pergi ke pasar keluar. Ini kalau dikepung sudah mati, suplai logistiknya nggak ada.
Sementara kalau penduduk Madinah, Anda mau ngepung silahkan, kita tarung siapa yang nafasnya paling panjang. Anda yang dari Mekah, suplai logistiknya harus perjalanan 10 hari, 11 hari, atau kami. Makin lama yang kelaparan mereka. Sementara penduduk Madinah ya tinggal ambil di belakang, masih banyak suplai logistiknya aman gitu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Madinah, meskipun kalau melihat negatifnya juga bisa gitu. Sehingga dari dialog tadi, dialog antara pemuda Khazraj dan penduduk Madinah, kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat fakta dari sisi positifnya, berprasangka baik pada Allah, bahwa fakta itu mungkin tidak bisa diubah. Ya, nasi mungkin sudah menjadi bubur, tapi bubur tinggal ditambah suir ayam, bubur tinggal ditambah apa lagi? Kecap. Ya, walaupun nasi sudah jadi bubur, walaupun faktanya mungkin tidak sesuai, tapi insya Allah ada kebaikan di balik kesulitan, ada kebaikan di balik kenyataan yang tidak kita suka. Berikut nama 6 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelopor dakwah di Madinah. Sahabat yang menjadi perintis dakwah di Madinah. Yang paling tua nomor 1 As'ad bin Zurar, usianya masih 21 tahun. Kemudian Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Dari 6 nama ini, siapa yang paling sering kita baca namanya atau sering kita dengar namanya? Rasanya Jabir, ya. Jabir bin Abdullah namanya sering muncul dalam hadis, an Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah. Jadi salah satu kelebihan yang mewariskan ilmu, namanya akan banyak dikenang oleh orang-orang setelahnya. Walaupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 6 nama pelopor dakwah di Madinah itu punya pahala yang begitu luar biasa. Karena dari 6 inilah mereka bergerak membuat gerakan-gerakan anak muda, gerakan-gerakan anak muda, movement di Madinah sampai mereka futuh, sampai Madinah kemudian bersatu. Hadirin yang Allah muliakan, setelah 6 anak muda ini mereka pulang ke Madinah, pulang ke Yathrib. Tahun depan kita masuk ke poin berikutnya tentang persiapan hijrah. Pemuda Khazraj masuk Islam. Poin berikutnya tentang Baiat Aqobah yang pertama. Disebut Aqobah karena lokasinya di samping Jumroh Aqobah. Ya, hari ini jemaah haji sedang di tanggal berapa sekarang? Di Mina. Hari ini jemaah haji sedang Jumroh. Jumroh Ula, Jumroh Wusta, Jumroh Aqobah. Setelah selesai Jumroh Aqobah, di sebelah kanan itu ada rumah. Ya, rumahnya cat kuning kalau saya tidak salah. Disitulah Rasulullah dan para sahabatnya melakukan Baiat Aqobah yang pertama. Nanti ada Baiat Aqobah yang kedua. Disebut pertama karena ada yang kedua, disebut Aqobah karena posisinya dekat dengan Jumroh Aqobah, disebut Baiat karena ini sumpah setia, transaksi untuk sumpah setia. Baiat dari kata bai'un ditambah tak marbutoh di ujungnya. Bai'un tambah tak marbutoh, bai'atun. Memang kalau pakai bahasa Arab ada ruas begitu mendengarkan kata bai'at. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, rasanya ini bukan hal yang mengagetkan. Karena terjemahan bahasa Indonesia mah sumpah setia. Mau jadi PNS, mau jadi ASN, ya, mau jadi abdi negara, pasti diminta untuk sumpah setia. Sumpah setia kepada Pancasila dan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah setia bahasa Arabnya adalah baiat. Jadi Baiat Aqobah yang pertama ini berlangsung 1 tahun setelah pemuda Khazraj masuk Islam.
tahun kemarin pemuda Khazrajnya, tahun depan Baiat Aqabah yang pertama dihadiri 12 sahabat dari Madinah. Tahun kemarin berapa orang? 6. Tahun depan ada progresnya dari 6 kemudian jadi 12. Dan yang 12 itu yang hijrah atau yang hajian ke Mekah. Sementara yang stay di Madinah saya tidak punya datanya. Apakah yang muslim dan tidak hajian itu ada gitu, karena untuk hajian juga harus ada bekal, harus ada kendaraan berhari-hari. Perginya saja 10 hari, pulangnya 10 hari, belum tinggal di Mekahnya berapa lama. Sehingga yang tercatat dalam kitab sirah, Baiat Aqabah pertama itu dihadiri 12 sahabat. Setidaknya ada progres dari 6 jadi 12, 2 kali lipat. Itu yang hajian. 12 sahabat ini 8 dari Khazraj, 4 dari Aus. Apa pelajarannya? 6 anak muda yang kemarin masuk Islam, 6 anak muda yang menjadi pelopor dakwah di Madinah berhasil untuk membangun persatuan, kebersamaan. Walaupun senior-seniornya sedang perang, tapi anak mudanya mereka bisa bersatu. Ya, bibitnya dari 4 orang Aus, 8 dari Khazraj, 4 dari Aus. Mereka bersatu, ketemu Rasulullah SAW, dan 12 sahabat ini mereka kemudian diminta kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Dan kita simak testimoni atau cerita dari sahabat yang hadir di Baiat Aqabah yang pertama. Di antara 12 nama ini ada Ubadah bin Samit. Kata Ubadah bin Samit, kuntu fi man hadar al-Aqabah al-ula. Saya termasuk di antara orang yang hadir dalam Baiat Aqabah yang pertama. Wa kunna 12 rajulan. Jumlah kami saat itu 12 orang. Fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Dan kami berbaiat kepada Rasul dengan baiat wanita. Disebutnya baiat wanita. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang menyebut ini baiat wanita. Ya ayyuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an. Dalam surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah surat ke berapa? Surat ke-60. Saya itu tampilkannya. Nah, ini dia. Ya ayyuhal idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Kalau ada wanita yang datang kepada engkau untuk bersumpah setia, maka mintalah mereka untuk bersumpah setia dalam 6 hal ini. 1. Bersumpah setia kepada Rasulullah, jangan menduakan Allah. Baiat yang pertama adalah setialah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, berbaiatlah engkau tidak akan mencuri. Berbaiatlah engkau tidak akan korupsi. Berbaiatlah engkau tidak akan mengambil harta milik orang lain. Berbaiatlah bahwa engkau tidak akan mengutil, merampok dan seterusnya. Berbaiatlah engkau tidak akan menjalin hubungan di luar pernikahan, tidak akan berzina. Berbaiatlah untuk tidak membunuh kepada anak karena takut miskin, karena takut nggak bisa ngasih nafkah. Berbaiatlah supaya mulut selalu berkata jujur. Berbaiatlah supaya tidak durhaka kepada Rasul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, 6 poin baiat ini isi dari Baiat Aqabah yang pertama. Kira-kira ada yang buat risih dari poin-poinnya?
saya yakin siapapun kalau diminta, ya muslim manapun kalau diminta siap menjalankan 6 poin ini, siap setia untuk menjalankan 6 poin ini, siap. Ini justru bisa menjadi salah satu poin kontrak ASN misalnya, atau kontrak politik gitu ya. Jadi supaya tidak gampang kagetan mendengar istilah baiat sebelum kita melihat poin-poinnya. Lalu kenapa dinamakan baiatun nisa? Disebut baiatun nisa karena dalam baiat ini tidak ada setia sampai mati mengorbankan harta dan nyawa. Poin itu nggak ada. Poin itu nggak ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyodorkan poin-poin baiat ini, kalau kita lihat ini semuanya tentang moralitas. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, tentang akhlak gitu. Tentang akhlak. Sehingga kata Ubadah bin Samit, fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Kami bersumpah setia kepada Rasul dengan sumpah setia wanita, dengan bai'atin nisa. Wa dzalika qabla an tuftaradal harbu. Dan baiat seperti ini baiat yang diajarkan oleh Rasul di dalam Islam sebelum ada peperangan. Sebelum ada peperangan. Poinnya yang pertama adalah la nusyrika billahi syai'a, tidak menduakan Allah, wala nasrik, kami jangan mencuri, wala nazni, kami jangan berzina, wala naqtul auladana, kami jangan membunuh anak kami karena takut dengan nafkah, wala na'ti bi buhtani naftarih min baini aydina wa arjulina, ya, tidak berdusta, tidak melakukan perbuatan buruk, wala na'siyahu fi ma'ruf, dan jangan durhaka dalam kebaikan, jangan mendurhakai Rasul dalam kebaikan. Fa in wafaitum falakumul jannah. Kalau ini dipenuhi oleh 12 sahabat Madinah, maka surga. Balik lagi tadi ke makna bai'ah. Bai'ah itu dari kata bai'un ditambah tak marbutah. Bai'un artinya transaksi jual beli. Saya membayar apa, saya dapat apa. Saya mengerjakan yang 6, saya dapat apa? Kata Nabi, falakumul jannah, kalian akan dapat surga kalau kalian mengerjakan yang 6 ini. Wa in khasyitum min dzalika syai'an fa amrukum ila Allah azza wa jalla in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara. Tapi kalau di antara yang 6 ini kemudian ada yang kalian langgar, maka urusan kalian dengan Allah. Ini bukan urusan saya dengan Anda, ini bukan urusan Rasulullah dengan sahabatnya, urusannya dengan Allah. Kalau Allah berkehendak mungkin akan dapat siksaan dan hukuman, tapi kalau Allah berkehendak, Allah juga bisa mengampuni. Wa insya'a ghafar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, 12 sahabat ini mereka menerima, mereka tanda tangan, mereka sepakat, mereka setuju. Sehingga saat mereka pulang, apa yang terjadi dengan 12 sahabat ini? Mereka jadi role model pemuda Madinah. Mereka jadi pusat perhatian. Di satu sisi mereka ngajak, di sisi yang lain orang melihat, oh luar biasa ya, itu anak muda yang ngajak kita untuk rekonsiliasi nasional. Itu anak muda yang hartanya bersih. Mereka amanah, gak mencuri. Mereka betul-betul menjaga pergaulan. Mereka nggak main perempuan, nggak berzina. Mereka tidak takut dengan yang namanya rizki. Walaupun punya anak, tapi mereka nggak memperlakukan anaknya dengan kasar, apalagi sampai dibunuh. Ini anak muda luar biasa. Dan mereka orang-orang yang bisa dipercaya mulutnya. Apa istilah Inggrisnya? Walk the talk. Gitu. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka lakukan. Mereka tidak berdusta. Ini role model luar biasa. Mereka ngajak, mereka jadi pusat perhatian, mereka jadi role model, mereka jadi etalase. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 12 anak muda ini. Ya, tidak menduakan Allah, tidak mencuri. Semuanya tentang moralitas. Karena yang paling berbahaya adalah, ini yang paling bahaya,
Mereka ngajak rekonsiliasi, mereka ngajak persatuan, tapi punya kartu truf untuk jadi sasaran tembak orang-orang yang nggak suka. Tukang zina, waduk nggak bohong jadinya mah begitu, karena dikenal mungkin sebagai sosok pendusta. Macam-macam gitu tuduhannya. Kalau bab yang 6 ini punya catatan, sehingga sebelum Rasulullah hijrah ke sana, etalase Islam itu sudah tampil dan menarik perhatian penduduk Madinah. Nabinya belum datang, pesan nabinya sudah sampai ke penduduk Madinah, pengikut nabinya sudah ada di Madinah, orangnya itu sudah jadi contoh di Madinah, sehingga penduduk Madinah mereka melihat kalau pengikutnya saja sebaik ini, apalagi nabinya. Kalau sahabatnya saja sudah seluar biasa ini moralitasnya, apalagi Rasulnya. Kerinduan mereka untuk bertemu dengan gurunya itu salah satunya berkat dari tampilnya 12 sahabat ini sebagai role model di Madinah. Kalau ada orang yang akhlaknya luar biasa, gitu ya, kita tertawan hatinya, kita senang. Yang harus kita ingat, kalau ada orang yang begitu dermawan, kalau ada orang yang begitu pemurah, kalau ada orang yang begitu ramah, kalau ada orang begitu baik, komo Rasulullah badannya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang begitu romantis ke keluarganya, kalau ada orang yang begitu harmonis rumah tangganya, apalagi Rasulullah ya. Karena beliau begitu sempurna dalam segala hal. Kalau ada orang yang begitu lantang dalam kejujuran, kalau ada orang yang begitu amanah, kalau ada orang yang begitu cerdas, apalagi Rasulullah ya, yang menggabungkan semuanya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau ada orang yang begitu tampan, bukan sekedar tampan fisiknya, tampan juga akhlaknya, tampan juga kepada keluarganya, kamu Rasulullah badannya, apalagi Rasulullah. Dan ini sangat efektif menggait massa, menarik perhatian dan dukungan dari penduduk Madinah. Karena dari 12, insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita lanjut. Dari 12 tahun depan yang datang ke Mekah untuk hajian dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 6 kali lipatnya. 12 kali 6 berapa? 6 kali 2, 12, 1 72. 6 kali lipatnya. Lihat bagaimana pertambahan pengikut Rasul, pertambahan kader Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, follower Rasul dari 6 tahun depan 12, dari 12 tahun depan lebih dari 6 kali lipat. Itu yang hajiannya, belum yang tinggal di Madinahnya. Ternyata baiat itu mengefektifkan dakwah Rasulullah. Kalau 6 poin-poin ini betul-betul dikerjakan oleh kita sebagai muslim. Karena poin berikutnya, kisah berikutnya ini tentang kisah tentang baiat Aqabah yang kedua dan Mus'ab bin Umair yang diutus ke Madinah. Jadi sekarang kolaborasi. Ada Khazrajnya, ada Ausnya, ada Muhajirinnya. Mus'ab masih muda, 8 Khazraj mereka masih muda, dan 4 orang juga masih muda. Ini gerakan kolaborasi untuk mengislamkan Madinah, ya, untuk menyiapkan Madinah sebagai kota tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak cerita saat Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah. Kenapa Rasulullah mengutus Mus'ab? Karena Mus'ab sudah cukup panjang, sudah banyak ilmunya, sudah banyak Al-Quran yang beliau hafal, sudah banyak menghadiri kajian Rasulullah, sudah banyak mendengarkan hadis Rasul, sehingga ilmunya sudah lebih banyak dibanding penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah antara 12 sahabat yang berbaiat dengan penduduk Madinah ilmunya sama. Ilmunya mirip-mirip gitu ya. Jadi cuma beda
apa istilah kita, cuma beda 1 jam lah. 1 jam yang lalu dia baca buku, 1 jam setelahnya kemudian dia menjelaskan kepada yang lain, atau hanya beda 1 hari. Tapi Mus'ab bin Umair itu sudah panjang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih tentang rangkaian peristiwa jelang hijrah Nabi, persiapan hijrahnya Nabi, kisah dakwahnya Mus'ab dan baiat Aqabah yang kedua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Ustaz sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Di pagi ini banyak menceritakan mengenai tentang kisah persiapan dari peristiwa menjelang hijrah. Ada nama-nama yang terkenal, ada nama-nama yang tidak terkenal. Dari dulu sampai sekarang juga begitu kan. Jadi dalam kebaikan, dalam seni, dalam ekonomi, tidak semua ahli ekonomi terkenal, tidak semua dalam ahli dakwah terkenal, semua dalam hal yang lain pun terkenal. Ya memang itulah ya yang Allah pilih, ya yang Allah pilih itulah yang harus terkenal namanya di mana disebut. Nah baik para jamaah dari para ini ada yang mau bertanya tadi kurang jelas atau masih perlu diperjelas di silakan Pak Ahmad Bahri silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang apakah kaum Ansor yang di Madinah itu adalah atau Afros itu jika bakal kaum Ansor atau bukan? Siap, enggak? Ya. Hasil Pak ini gimana? Berapa Pak? Coba lagi ya ada. Nah, satu aja dulu saja. Siap. Enggak. Jadi definisi muhajirin dan ansor itu tidak tepat kalau disebut muhajirin adalah orang Mekah, ansor adalah orang Madinah. Enggak. Karena tidak semua orang Mekah muhajirin, dan tidak semua sahabat Nabi yang berasal dari Mekah itu juga jadi muhajirin. Karena ada sahabat Nabi yang aslinya orang Mekah tapi tidak hijrah, sehingga nggak disebut muhajirin. Sebaliknya atau berikutnya ansor, tidak semua penduduk Madinah itu ansar, karena tidak semua penduduk Madinah masuk Islam. Dan secara jumlah populasi Muslim di Madinah itu masih minoritas, tapi minoritasnya minoritas yang powerful, mereka menempati pos-pos kekuasaan. Secara jumlah masih banyak yang musyrik dan Yahudi di kota Madinah. Sehingga siapa yang disebut dengan ansor? Muslim yang beriman kepada Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan menyambut kedatangan Rasul. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, Allah membagi penduduk itu jadi 3. Kita lihat di surat Al-Hasyr, ada Al-Hasyr surat 59, ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim fi sabilillah. Yang pertama fuqara muhajirin, muslim yang meninggalkan kampung halamannya kemudian pergi ke Madinah, itu muhajirin. Kemudian tentang pertanyaan ini yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ulaika humul muflihun. Orang Ansar adalah orang-orang yang menempati Madinah. 1 koma, masih belum titik. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, menempati Madinah dan mereka beriman.
karena tidak semua penduduk Madinah beriman. Dar wal imana. Yang ketiga, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada muhajirin yang datang ke Madinah. Karena ada yang mengaku beriman tapi enggak suka dengan kedatangan sahabat muhajirin, seperti orang munafik. Iya, mereka justru malah la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Nanti kata orang munafik, kita akan usir tuh imigran-imigran yang datang ke Madinah. Itu sikapnya orang munafik. Jadi siapa yang disebut dengan Ansar? Penduduk Madinah yang beriman, yang mencintai muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian yang keempat, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Yang mereka walaupun dalam keadaan susah tapi berkontribusi kepada penduduk muhajirin. Ada yang ngasih rumahnya, ada yang ngasih kendaraannya, ada yang ngasih rizkinya dan seterusnya, berbagi. Walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat berikutnya, nah ini dia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Karena ada penduduk Madinah yang mereka masuk Islam setelah Rasulullah sudah stabil tinggal di Madinah, sudah stay, sudah apa namanya, sudah mapan, sudah establish di Madinahnya. Jadi siapakah yang disebut dengan orang Ansor tadi? Cikal bakal dari Khazraj, cikal bakal dari Aus, yang mereka mempersiapkan Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasul, yang saat Rasulullah datang berkontribusi habis-habisan untuk memberikan tempat, memberikan rumah, memberikan pangan. Itulah Ansor. Karena Ansor itu dari kata penolong, nasoro yansuru, Ansor, generasi penolong. Tidak semua penduduk Madinah itu muhajirin, tidak semua muslim dari Mekah disebut muhajirin, dan tidak semua penduduk Madinah juga disebut Ansor. Speknya bisa dilihat, kualifikasinya bisa dilihat di surat Al-Hasyr ayat 9, 10, 11. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ahmad cukup? Mudah-mudahan tidak cukup ya. Terus kita mencari yang berbeda. Masih ada? Silakan. Pak Ketua. Aduh, ini udah paham semua ya. Alhamdulillah. Soalnya tadi di awal ini dengan mencinta kita mencinta paham bisa. Ya, jadi insya Allah secara umum materi. Tapi kalau untuk menghafal nama-nama orangnya sahabat tadi insya Allah. Yang imam saja insya Allah. Siapa saja yang imam tadi Pak? Jabir. Ya tahu ya. Alhamdulillah. Ya walaupun kita tidak paham, tetapi Allah yang akan mengumpulkan itu semua dalam hati kita. Jangan terburu-buru Pak. Ya seperti Rasulullah dulu juga begitu datang Jibril memberikan wahyu, orang langsung bilang Rasul sama bibi Rasul itu menggerak kata Allah, maka dia diserahkan diam. Ya itu tenanglah, nanti aku yang mengumpulkan. Suatu saat kita akan paham Pak. Oh iya dulu ini gitu kan. Nah walaupun sekarang tidak kita ini, tapi insya Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran pun sudah disebutkan. Coba apa saja Al-Quran ya. Dan Al-Quran itu menyebutkan Al-Quran yang bisa hari bisa janganlah engkau Al-Qiyamah. dengan secara Al-Qiyamah. dengan sangat buru-buru gitu. Nah jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberikan nanti ilmu, ya ada sekarang paham, ya mudah-mudahan bersama terus paham. Sekarang belum paham, tapi suatu saat kita akan paham. Jadi bertahap begitu karena Allah yang memberikan ilmu nurullah, karena ilmu itu cahaya Allah. Nah maka Allah akan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang penting kita adalah bagaimana cara kita untuk belajar ataupun memahami ilmu tersebut insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan pada subuh pagi ini. Semoga apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah lihat dengan layar kita akan memahaminya, dan nanti ada link di sana juga akan diulang kembali. Mungkin sambil saat di rumah kita putar kembali, mudah-mudahan semakin hari semakin kita paham. Terima kasih kepada
Hidayatullah yang sudah hadir KHB yang pada kesempatan ini, ya walaupun mungkin badannya masih capek-capek, Ustaz menyembelihnya banyak karena 2